Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton YouTube yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para penonton YouTube semua juga dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan bahagia, nyaman, tidak kurang suatu apapun. Apa kabar semuanya para penonton YouTube yang berbahagia? Pada pagi ini saya akan mengajak bincang-bincang kepada Anda semua tentang kondisi terkini dari pandemi yang sudah melanda hampir 1 tahun ini di negara kita, Indonesia. Pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi segala macam aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik mungkin sekalian. Di mana pandemi tersebut mampu memporak-porandakan sistem sosial di negara kita. Bisa juga mungkin di dunia, di negara lain, di mana manusia satu dan lainnya bisa berubah cara pandang sosial, kekerabatan, hubungan silaturahmi, dan lain-lain kepada tetangganya. Segala macam informasi tentang pandemi ini membuat orang seperti kehilangan akalnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat seperti virus COVID-19 ini banyak mempengaruhi cara pandang sebagian orang. Sebagian orang merasa ini bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi ini menyatakan ini adalah musibah terbesar yang telah diberikan kepada umat manusia, di mana banyak faktor yang diakibatkan menjadi terlambat, atau faktor-faktor yang awalnya lancar dalam segala hal, tetapi menjadi dihambat oleh adanya pandemi yang sedang berlangsung tersebut. Contohnya adalah faktor ekonomi, di mana manusia tidak bisa menjalankan aktivitas ekonominya dan dibatasi ruang geraknya dan diatur dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga ruang geraknya tidak sebebas dulu waktu masih dalam keadaan normal, kondisi normal. Tempat sosial lainnya yaitu tempat belajar di lembaga-lembaga pendidikan mendapatkan suatu tantangan yang luar biasa, di mana secara normatif biasanya belajar itu adalah di suatu ruang tempat belajar atau ruang kelas, di mana terdiri dari seorang guru, pendidik, atau dosen yang memberikan materi dan mempraktekkan tata cara pembelajaran kepada para
anak didiknya, siswa, mahasiswa, dan lain-lain secara tatap muka. Tetapi sekarang hal itu tidak bisa dilakukan secara normal. Kalaupun ada, mungkin ada pembatasan-pembatasan secara persentase. Dan yang lebih ekstrim lagi, pembelajaran itu dilakukan secara online atau daring dengan moda daring. Jadi antara pengajar dengan yang diajarnya bisa berbeda tempat, berbeda ruang, dan lain-lain. Sehingga teknologi informasi menjadi satu tool atau alat yang saat ini menjadi primadona, sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, baik dunia pendidikan, bisnis, politik, dan komunikasi sosial lainnya menggunakan media IT, teknologi informasi. Oleh karena itu, saya kira memang pandemi ini memberi pelajaran kepada manusia bahwa kedikjayaan manusia, kekuatan manusia, kesombongan manusia tidak berdaya dengan setitik atau seekor virus yang dinamakan COVID-19 itu. Manusia amat lemah, tidak berdaya, tidak bisa melawannya. Dan malah manusia bisa hilang kesehatannya sampai nyawanya oleh akibat dari pengaruh ganasnya virus COVID-19 tadi. Apa sebetulnya yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini? Apakah karena kita merasa powerful, atau kita merasa sangat gagah, kita merasa sangat mampu, sangat kaya, sangat pintar, atau kita merasa sudah sangat bermanfaat, sangat berguna buat orang lain? Di saat inilah diperlukan satu empati yang tulus kepada orang lain, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita. Kalau mereka memang terdampak ekonominya, barangkali kita punya sisa-sisa atau yang sudah ada bagian dari rezeki kita yang bisa kita berikan sebagian kepada mereka yang terdampak ekonominya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan kehidupan, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu bagian dari empati, bahwa kita tetap adalah umat sosial, manusia sosial yang harus ikut juga membantu, karena kita prihatin tentunya dengan kondisi mereka, baik itu keluarga kita, tetangga kita, atau orang lain yang memang bisa kita jangkau secara bantuan semampu kita. Dari segi politik juga bisa dijadikan alat-alat yang tentunya berhubungan dengan antar negara, antar bangsa, yang memanfaatkan kondisi ini menjadi kekuatan apakah itu bisnis global yang memanfaatkan atau menunggangi pandemi ini menjadi ladang usaha antar negara, dengan negara yang superpower mendikte negara-negara yang tidak superpower dan lain-lain. Di saat inilah manusia akan selalu diuji tentang keberadaannya.
tentang kesanggupannya, tentang yang lain-lain. Apakah masih terus bisa mengoreksi, mengintrospeksi dari kondisinya sehari-hari, bahwa kondisi yang luar biasa berpengaruh pada banyak negara di dunia yang belum berhasil mengatasi atau menekan lajunya penularan dari COVID-19 ini. Tentunya menjadi keprihatinan kita semua, dan sebagai umat manusia yang percaya akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bijaksana selayaknya kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah ini yang menimpa umat manusia, dan manusia tidak mampu melawan, menolak, dan seterusnya. Walaupun ada sebagian negara yang bisa menekan lajunya, tapi bukan berarti bisa menghilangkan secara penuh atau secara masif. Tetap masih ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri, kita bertobat. Kemungkinan kita banyak melakukan suatu kesalahan, dosa-dosa terhadap diri kita sendiri, keluarga, tetangga, orang lain. Dan kalau negara mungkin dia telah melakukan upaya-upaya yang tidak selayaknya kepada masyarakatnya, bisa jadi dan masyarakatnya yang diberlakukan tidak adil mungkin kepada pemimpin-pemimpin yang sedang melaksanakan kekuasaannya, bisa jadi. Dan itu perlu ada introspeksi para pemimpin, para pemuka masyarakat, para orang tua, para kepala keluarga, yang kalau itu dilakukan secara ikhlas, insya Allah Allah akan menolong dari musibah yang sedang berlangsung ini. Bahwa bertaubat atau meminta ampun, untuk minta pertolongan supaya bisa terhindar atau bisa dihilangkannya pandemi ini di muka bumi ini, itu adalah suatu hal yang wajar dan keharusan umat manusia memohon pertolongan kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah besar ini menjadi pelajaran yang sangat berarti, khususnya buat saya yang sampai hari ini masih diberi kepercayaan untuk bisa melaksanakan kehidupan dengan kemampuan yang ada pada saya dan keluarga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sejak dulu sudah ada. Kalau kita belajar dari sejarah, belajar dari riwayat sejarah bangsa ataupun riwayat sejarah Nabi, bahwa wabah atau taun atau virus dan lain-lain itu sebetulnya dari dulu sudah ada. Cuma namanya mungkin yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kekinian. Namanya yang berbeda, tapi bentuk dan penyakitnya tidak jauh beda. Yaitu yang paling fatal adalah bisa membunuh si korban yang terinfeksi dari virus tadi. Artinya bahwa kejadian ini tentu akan berulang sepanjang masa, di mana ada tahun-tahun tertentu, masa-masa tertentu itu akan berlaku.
dan bangsa kita mudah-mudahan bisa lepas dari pandemi ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah bangsa kami dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kemiskinan, dari kelaparan, dari ketidaktenangan yang sedang berlangsung. Lepaskanlah itu semua dan berilah bangsa kami kepada harapan-harapan yang lebih baik, dapat sejahtera, pemimpin yang adil sehingga rakyatnya semua terayomi dengan baik, diberi kesehatan seluruh bangsa kami, diberikan kebahagiaan, pendidikan yang cukup dan maju sehingga manusianya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, dan dapat memajukan ekonomi, dapat memajukan bangsa kita menjadi bangsa yang beradab, yang punya peradaban tinggi, yang tentu tetap taat kepada agamanya masing-masing, yang pada ujungnya adalah taat kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan keterbatasan saya sebagai seorang manusia, dan mohon juga kerelaannya supaya mensubscribe channel saya ini, yaitu channel Mulyadi Umar Naim. Like, share, dan komen terhadap apa konten yang sudah saya sampaikan. Kebaikan Anda insya Allah akan dibalas dengan kebaikan pula secara berlipat ganda. Karena tujuannya adalah memberi sharing informasi kebaikan-kebaikan kepada kita dan kepada orang lain. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.